Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ginia Priyono dengan NIM 052. Hobi saya di sini membaca, namun selain membaca, hobi saya juga memasak. Baik, langsung saja. Di sini video yang saya buat yaitu untuk melengkapi UAS Filsafat Sains dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ivan Ahmad Gufron, S.Phil, M.Phil. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan dan tugas soalnya, yaitu yang pertama, coba jelaskan mengapa filsafat itu penting khususnya bagi mahasiswa. Menurut saya, filsafat itu sangat penting bagi mahasiswa. Mengapa? Karena diharapkan mahasiswa menyadari dan memahami kegiatan ilmu pengetahuan yang dilakukannya. Selain itu juga, filsafat sendiri itu dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Ini juga dapat membantu kita menganalisis konsep dan argumen yang lebih baik, membantu kita membedakan apa yang relevan dari apa yang tidak, mengatur pemikiran kita, dan menanggapi pertanyaan tentang nilai dan makna. Selain itu juga, filsafat sendiri ini bisa dibilang ilmu yang bisa dibilang menjelaskan tentang semua hal yang dari awal mula gitu ya. Jadi apa yang kita tidak tahu bisa dijelaskan di filsafat. Misalkan siapa nih yang menyebarkan ini, siapa nih yang ini, siapa yang ini gitu. Biasanya di filsafat itu dijelaskan lebih dalam ya. Baik, untuk pertanyaan kedua yaitu apa yang paling fundamental atau pokok dalam ilmu biologi? Menurut saya biologi itu ilmu hayati, adalah kajian tentang kegiatan dan organisme hidup termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonominya. Ilmu biologi modern sangat luas dan elektif, serta terdiri dari berbagai macam cabang dan subdisiplin. Namun, meskipun lingkungannya luas, terdapat beberapa konsep umum yang mengatur semua penelitian sehingga menyatukannya dalam satu bidang. Nah, itu mungkin pokok dalam ilmu biologinya ya, pokok ilmu dalam biologi sendiri. Nah, selain itu, ada juga pertanyaan tentang bagaimana Anda melihat prodi biologi di UIN SMA Banten. Apa yang khas atau berbeda dibandingkan prodi biologi di Universitas Umum? Yang saya rasakan, yang saya kuliah di prodi biologi ini, yang saya maksudnya yang saya rasakan adalah bahwa kalau jika prodi biologi murni dengan biologi keguruan itu jelas berbeda. Karena kalau biologi murni itu berarti pure gitu ya. Biologi kita benar-benar ada banyak, sebenarnya di biologi umum juga ada praktikum, tapi lebih detailnya itu di prodi biologi murni. Nah, biologi murni ini akan mendapatkan gelar SSI, yaitu Sarjana Sains. Berbeda dengan biologi pada umumnya, yaitu biologi pendidikan, itu akan mendapatkan gelar pendidikan, yaitu SPD. Berarti sama pada umumnya gitu ya. Sebenarnya di biologi pendidikan pun sama saja. Namun yang berbeda itu dari mulai praktikum itu sudah berbeda. Misalkan kita nih praktikum di semester 2 udah banyak beda-beda gitu ya. Tapi kalau di umum itu biasanya dia baru nih di semester 5 atau semester 6 itu baru yang saya tahu. Dan juga selain itu yang saya rasakan di biologi ini, karena mungkin masih fakultasnya baru, itu sangat lengkap, alat-alatnya lengkap, fasilitas masih bagus, dan juga untuk dosen-dosennya juga Masya Allah sangat-sangat dalam menjelaskan juga sangat-sangat mudah dimengerti. Dan juga menurut saya ini biologi di UIN SMA Banten ini sudah cukup bagus, karena alhamdulillah prodi biologi ini sudah akreditasinya itu sudah A. Jadi alhamdulillah. Itu saja menurut saya. Yang terakhir, apa kesan Anda tentang mata kuliah filsafat sains? Menurut saya, filsafat sains sendiri itu bisa berkaitan gitu ya, antara kita tahu nih siapa penemu biologi itu siapa. Kita harus bersyukur itu bagaimana, karena kan di filsafat juga kita menjelaskan menerangkan lagi ya di filsafat itu untuk bersyukur kepada Tuhan. Jadi disangkut pautkan, kalau misalkan kan di biologi kita tuh
lebih ke sains banget. Tapi kalau di filsafat itu berarti kita lumayan menyambungkan antara si ilmunya juga, si materinya juga. Jadi sangkut paut lah, banyak yang sangkut paut gitu ya. Namun menurut saya agak sedikit kurang, karena filsafat kan harusnya filsafat sains itu lebih menjelaskan banyak tentang sains juga, tapi lebih ke, kalau yang saya pelajari tentang semester 2 ini lebih banyak ke materi-materinya yang siapa penemunya saja gitu, enggak yang semua dibahas gitu loh tentang sains-sains juga. Misalkan emang benar ya gitu kalau ini nggak ada putri duyung gitu kan, biasanya dijelaskan juga ya kalau di filsafat itu kayak gitu. Mungkin sekian video yang bisa saya paparkan, masih banyak yang saya contek gitu ya, saya lihat-lihat, saya masih, kalau jika video yang saya tag ini masih kurang atau tidak, penjelasannya masih tidak halus atau tidak bagus, mohon dimaafkan, karena di sini juga saya mahasiswa masih semester 2, masih sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.